Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Jamaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala atau jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan 4 kaidah. Ya, yang berkaitan dengan 4 kaidah yang hendaknya kita ketahui. Karena kaidah ini 4 kaidah ini adalah kaidah kita memahami tauhid yang sebenarnya. Yaitu 4 kaidah yang mana kita akan memahami bagaimana tauhid yang sebenarnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan bisa mengetahui tauhid yang sebenarnya sampai kita mengetahui lawannya, itu apa? Syirik. Ya. Karena kita ketahui bahwa inti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti ajaran Islam, bahkan inti ajaran para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid, adalah dakwah mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan, mengingkari, membenci sesembahan-sembahan selain Allah. Inilah ya inti dari ajaran agama Islam. Inilah inti dari ajaran para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, tujuan utamanya adalah apa? Agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan serta mengingkari kesyirikan. Ya. Ya. Di sini kita akan memakai satu kitab sebenarnya, yaitu kitab kecil. Ya. Nama kitabnya adalah Al-Qawaidul Arba'. Kaidah yang 4. 4 kaidah ini kita akan bisa memahami keadaan orang-orang musyrik, bagaimana sikap kesyirikan mereka, bagaimana tauhid mereka. Sehingga kita akan bisa memahami tauhid dengan sebenarnya. Ya, jadi kitab ini sebenarnya kitab yang sangat tipis sekali. Ya, cuma membahas 4 kaidah. Tipis sekali. Ya, kita baca sebentar ya langsung selesai. Akan tapi apa? Perlu kita pahami isinya. Ya. Ya, jadi di sini di awal-awal sebelum masuk ke pembahasan, yaitu penulis di sini menyebutkan dalam kitabnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'al laka mubarakan aynama kunta wa yaj'al laka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa innaha ulai thalathun wa nus'adah. Yaitu yang mana artinya Bismillahirrahmanirrahim, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, untuk menolongmu di dunia dan di akhirat,
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkah dimanapun dirimu berada, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang-orang yang jika diberikan nikmat maka dia bersyukur, jika diberikan ujian maka dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Maka ketiga hal ini, yaitu bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau diuji, dan kalau berdosa beristighfar. Ketiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Di sini disebutkan, ya, As'alullah Rabbul Arsyil Azim ayyatawallaki fid dunya wal akhirah wa ja'alaka mubarakan aina ma kunta. Di sini penulis menyebutkan, mendoakan kita agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia dan di akhirat. Ya, tadi, ya Allah, ya, aku menolong kepadamu, yaitu agar menolongmu di dunia dan akhirat, dan juga menjadikanmu diberkahi. Ya. Nah. Maka di antara doa atau di antara perkataan Nabi Isa ketika Nabi Isa dilahirkan, yaitu Nabi Isa mengatakan waj'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Makanya hendaknya kita seorang muslim, hendaknya kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi dimanapun kita berada, waktunya bermanfaat, sehingga senantiasa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Ya. Maka di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan keberkahan seorang muslim dengan satu pohon. Ya. Ya. Yang mana Rasulullah mengatakan inna minasyajari barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya di antara pohon itu ada yang mana keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Yang mana di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pohon tersebut adalah an-nakhlah. An-nakhlah yaitu pohon korma. Para ulama mengatakan bahwa pohon korma dari ujung akar hingga ujung daun yang memberikan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyamakan seorang muslim dengan pohon korma, karena setiap helainya, setiap sentinya atau setiap batangnya ataupun daunnya dan juga akarnya memiliki manfaat. Tidak ada satupun bagian dari pohon tersebut yang terbuang, karena semuanya bermanfaat. Yang ketiga, di sini disebutkan agar kita atau agar yang membaca kitab ini, yaitu jika diberi nikmat dia bersyukur, dan jika diuji dia bersabar, dan jika berdosa dia beristighfar. Seorang hendaknya atau seorang muslim hendaknya tidak keluar dari ketiga hal ini, karena ketiga hal ini merupakan apa? Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ya, ketiga hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Yang mana diantaranya Rasulullah SAW sangat takjub terhadap perkara mukmin. Ya, sangat takjub terhadap perkara mukmin. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka lil mu'min. Semua perkaranya itu adalah baik, dan tidak, ya, perkara itu tidaklah baik kecuali pada seorang, tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Apa
yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh takjub terhadap seorang mukmin. Yaitu apa kata Nabi? Jika ditimpa musibah, dia akan bersabar. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Jika dia ditimpa dengan musibah, dia akan bersabar, dan sabar ini baik baginya. Dan jika dia ditimpa dengan apa? Keluasan rezeki, kelapangan, maka dia akan bersyukur, dan syukur itu adalah baik baginya. Ini sikap seorang mukmin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Selanjutnya di sini disebutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millat Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu di dalam ketaatan. Sesungguhnya Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu bagaimana agama Nabi Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Yaitu adalah kamu menyembah kepada Allah semata dan mengikhlaskan niat seluruh agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kamu beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Apa lanjutannya? Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan menciptakan seluruh manusia laha, untuknya, yaitu agar manusia beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dan ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi hikmah, tujuan diciptakan jin dan manusia agar apa? Agar beribadah kepada Allah. Apa makna beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah maknanya adalah mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan, mengingkari, menjauhi sembahan selain Allah, menjauhi kesyirikan. Ini makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Hanifiyah adalah yaitu agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan Hanifiyah. Makanya tadi ya disebutkan bahwa anta'budallaha mukhlishan lahud-din. Yaitu Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yang mana agama Nabi Ibrahim lurus, yang mana menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Menyembah kepada Allah ikhlas, hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim di sini? Sebelum kita memasuki tauhid, atau sebelum kita memahami kaidah-kaidah kita dalam memahami tauhid. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki anak, yang satu Nabi apa? Ismail, satu lagi Nabi Ishak. Yang dari keturunan Ishak ada Yakub, yang mana Yakub ini adalah Israel, dan keturunan ada Bani Israel. Ada Musa di sana yang membawa apa? Membawa kitab Taurat. Ada juga di sana Bani Israel yang bawanya itu siapa? Nabi Isa alaihissalam yang bawa kitab Injil. Dan dari anak satu lagi adalah apa? Nabi Ismail, yang mana kita ketahui keturunannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam, yang membawa Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat tiga agama besar di dunia ini, mereka semuanya mengacu berporos pada siapa? Satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani.
Walaupun mereka orang Yahudi, orang Nasrani mengagungkan Nabi Ibrahim dan matan Abraham, ya kan? Kalau bahasa mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi ataupun bukan orang Nasrani, akan tetapi dia adalah hanif. Dia berada di atas agama yang lurus, dia berada di atas tauhid, dan dia seorang muslim, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Allah tegaskan bahwa Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang berada di atas agama yang hanif, di atas agama yang lurus. Bukan agamanya orang Yahudi ataupun bukan agamanya orang Nasrani. Yang mana asalnya agama mereka, kalau kita lihat, yaitu agama Nabi Musa dan juga agama Nabi Isa sama. Ya. Agama Nabi Musa yang benar, agama Nabi Isa yang benar adalah sama, semuanya berada di atas tauhid. Yang mana para nabi, para rasul semuanya agamanya sama, dakwahnya sama, dakwahnya satu, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Jadi semua rasul tersebut Allah utus pada setiap umat, yang mana tugasnya sama, yang mana tugasnya satu. Apa kata Allah? An ya'budullah, wahai manusia sembahlah Allah dan jauhilah taghut, dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya agamanya para nabi dan para rasul. Ya. Yang mana di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk apa? Untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang mana Allah Subhanahu berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An ittabi', wahai Nabi, ikutilah millat Ibrahim hanifa, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Itu Nabi kita disuruh untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk kita. Allah menyuruh kita secara umumnya untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu berfirman, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Maka di sini disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyebutkan bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agamanya lurus, berada di tauhid, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk memerintahkan Nabi dan memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya? Kenapa? Ya, tadi sebutkan Nabi kita disuruh untuk mengikutinya, bahkan kita disuruh untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya. Tadi katanya Nabi Ibrahim adalah diaku oleh Yahudi dan Nasrani juga, karena memang kalau kita runut ke atasnya ya mereka adalah dari Nabi Ibrahim juga, ya kan? Kalau kita lihat secara khususnya, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang-orang Quraisy, ya, diutus kepada orang-orang Arab secara umumnya, orang-orang Quraisy secara khususnya. Kalau kita lihat nasab mereka orang Quraisy ini, mereka nasabnya siapa? Mereka nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang mana kita kata bahwa Nabi Muhammad dari Quraisy. Quraisy ini siapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan, menjelaskan kepada orang-orang musyrik, nenek moyang kita, leluhur kita juga sama, ini agamanya sama dengan yang aku bawa. Itu apa? Berada di atas tauhid. Yaitu di sini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang dari Quraisy dan juga nenek moyang dari Nasrani dan juga Yahudi. Semuanya sangat memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki anak tadi disebutkan, yaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ibrahim merupakan orang yang sangat dihormati di semua agama, yang khususnya agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan juga kalau kita memasukkan lagi agamanya orang-orang musyrik waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan itu bagaimana dakwah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan berulang kali karena Nabi Ibrahim menentang kesyirikan, bahwa Nabi Ibrahim menentang kesyirikan, yang mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala yang disembah pada zamannya, dan dia memberikan palu yang dia atau kampak yang dia bawa itu dia taruh di berhala yang paling besar. Maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh kaumnya, orang rajanya, dan Nabi Ibrahim ditanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Mereka berkata, kaumnya ini, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ini sembahan-sembahan kami, ini rusak semua, dihancurkan semua. Apa kamu yang melakukan, Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan mengatakan apa? Yang melakukannya adalah patung yang besar, itulah yang melakukannya. Itu patung yang paling besar itu yang melakukannya. Fas'aluhum, tanyalah kepada mereka, tanyalah pada sembahan-sembahan yang kalian sembah tersebut. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa berbicara. Kenapa tanya sama saya? Tanya sembahan-sembahannya, tanya patung-patungnya. Kalau sembahan-sembahan yang kalian sembah tersebut ada sembahan yang lemah, mereka menolong diri mereka sehingga nggak bisa, maka mereka tidak akan bisa menolong kalian. Ngapain kalian minta sama dia? Dan ini menunjukkan kelemahan orang-orang yang berbuat syirik. Mereka meminta dan berdoa kepada sembahan atau Tuhan yang lemah. Selanjutnya kitab selanjutnya yaitu tulisannya, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apa beribadah kepada Allah dalam Al-Quran? Tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Apa tadi makna beribadah kepada Allah? Apa maknanya? Yaitu beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan, mengingkari kesyirikan, meninggalkan, menjauhkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ini secara singkatnya disebut dengan tauhid. Ini yang disingkat dan disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu beribadah kepada Allah, iya. Kalau kita sebutkan beribadah kepada Allah, maka bukan hanya kita, orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah. Akan tapi apa?
Disebut tauhid yaitu apa? Karena kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang mana setiap kata di dalam Al-Quran yang mana beribadah kepada Allah, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah. Maka di sini ada satu kaidah disebutkan, ya, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Ya, fa idza dakhala syirku bil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fil taharah. Fa'lam, ketahuilah bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah yang sebenarnya. Ibadah tidaklah dinamakan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya adalah tauhid. Kecuali di dalamnya ada tauhid. Apa tauhid? Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itulah ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah pada Allah, maka maknanya maksudnya adalah apa? Agar kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali diiringi disertai dengan taharah. Apa maksudnya? Salat, ya. Kalau ada seseorang salat tanpa taharah, tanpa berwudu, sah enggak salatnya? Sah enggak salatnya? Tidak sah. Kalau ada seorang salat tanpa berwudu, tidak sah salatnya. Saat bagaimana kalau seseorang lupa tadi salat tapi enggak berwudu, atau wudunya apa? Wudunya sudah batal tapi langsung salat. Maka bagaimana? Maka salatnya tidak sah, dia ulangi. Karena salatnya tidak sah. Karena di antara syarat salat adalah apa? Harus bersuci, harus punya wudu, ya kan? Nah, jadi seorang kalau sholat tidak berwudu maka sholatnya tidak sah. Saat bagaimana kalau lupa terus? Ya, kalau lupa terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kalau kita lihat, sholat tidaklah sah kecuali dengan taharah, dengan berwudu. Kalau ada seseorang sholat tanpa berwudu, maka sholat tidak sah. Begitu juga ibadah secara umumnya. Begitu juga ibadah secara umumnya. Maka ibadah secara umumnya, sholat, zakat, puasa, haji, ini akan sah jika apa? Jika diiringi dengan tauhid. Kalau ada ibadah sholat, zakat, puasa, haji, akan tapi berbuat syirik, melakukan kesyirikan, maka bagaimana ibadah-ibadahnya? Maka ibadah-ibadahnya tidak sah. Maka ibadah-ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada seorang yang beribadah, salat, zakat, puasa, bahkan ibadah-ibadah banyak, bahkan bersedekah banyak, kalau berbuat syirik, maka seluruh ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Bahkan amalan-amalan orang yang berbuat syirik, ibadah-ibadah orang yang berbuat syirik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik wahai Nabi, maka akan hilang seluruh amalan-amalan kamu yang ini. Ya. Perkataan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sama. Ya. Sama. Kita juga kalau berbuat syirik akan hilang amal ibadah kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan hapus, akan hilang seluruh amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Maka sangat penting bagi kita untuk mendalami ilmu tauhid ini. Sangat penting bagi kita untuk memahami kesyirikan ini agar kita
bisa terhindar ya dari kesyirikan dan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baru masuk ke kaidah pertama nih, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta'lam anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yadkhuluhum fil Islam. Ini kaidah pertama. Ketahuilah atau hendaknya kamu ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Ana ulangi. Ya. Hendaknya kamu ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir zaman Nabi tentu. Bagaimana keadaan mereka? Muqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, Allah adalah sang pencipta. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Dan Allah adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir adalah yang mengatur alam semesta ini. Mereka yakini hanya Allah saja yang menciptakan, hanya Allah saja hanya Allah saja mengatur, hanya Allah saja memiliki dan seterusnya. Apa lanjutannya? Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan hal ini, keyakinan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi orang musyrik waktu zaman Nabi, ya keyakinannya ada yang sama dengan kita, sama-sama meyakini bahwa Al-Khaliq yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Ya. Akan tetapi keyakinan mereka seperti itu tidak lantas menjadikan mereka seorang Muslim, bahkan mereka masih kafir, bahkan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Dalilnya adalah Allah SWT berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Yunus ayat 31. Dalilnya adalah Allah berfirman, "Katakanlah, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian, dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup." Ya apa? Bisa menghidupkan, siapa yang bisa menghidupkan dan juga siapa yang bisa mematikan. Dan siapa yang mengatur alam semesta ini, dan siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka, lihat, mereka orang-orang musyrik, mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik akan menjawab apa? Allah. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka katakanlah, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya di sini ada apa istilahnya? Pembagian ya para ulama yang membagi tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah. Ya. Sebenarnya ya tidak butuh juga kalau misalkan paham terhadap tauhid rububiyah, uluhiyah ini, ya kan? Ada definisi ini sebenarnya tiada lain untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Maksudnya apa? Ketika kita katakan bahwa orang Islam itu adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, ini sama juga dengan orang-orang musyrik waktu zaman Nabi keyakinannya, ya enggak? Ini keyakinan tentang rububiyah sama. Ya, kita meyakini Allah yang beri rezeki, mereka juga sama meyakini Allah yang beri rezeki dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi keyakinan mereka orang-orang musyrik terhadap hal ini tidak menjadikan mereka menjadi muslim, tidak menjadikan mereka menjadi seorang mukmin. Ya.
Maka di sini para ulama menjelaskan ada tauhid rububiyah. Ini Rabb, mengakui hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki dan seterusnya. Ini namanya tauhid, hanya Allah saja. Akan tetapi tauhid rububiyah ini apa? Tidak menjadikan seseorang menjadi seorang muslim. Ya. Jadi ada yang mengatakan katanya kita pembagian tauhid itu bid'ah. Memang zaman Nabi enggak ada pembagian tauhid ini. Akan tapi ada pembagian tauhid ini menjadi 3, tiada lain untuk memudahkan. Pahamnya sering ya? Untuk memudahkan. Tauhid rububiyahnya sama kita dengan orang musyrik. Sama-sama meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mati dan seterusnya. Ya. Untuk memudahkan. Ya. Bukan pemahaman baru, bukan. Kalau kita lihat esensinya, maka sama. Sebagaimana kita lihat ya, waktu zaman Nabi, ada enggak disebutkan rukun sholat itu ada berapa, ya kan? Ya, syarat sholat ada berapa dan seterusnya. Waktu zaman Nabi enggak ada. Paham ya? Akan tapi bertentangan enggak? Rukun sholat, wajib sholat dan seterusnya bertentangan enggak dengan dalil Al-Quran dan Sunnah? Kalau tidak bertentangan maka itu benar. Paham ya? Untuk memudahkan, ya enggak? Untuk memudahkan. Ya. Ini keyakinan orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Sungguh, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan takkid. Dan mengatakan apa? Sungguh benar-benar mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Itu keyakinan mereka. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka juga sungguh akan mengatakan bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya, mereka adalah orang-orang yang apa? Kan di sini mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, Allah yang mengatur dan seterusnya. Selanjutnya, mereka berdoa enggak kepada Allah? Mereka beribadah enggak kepada Allah? Orang musyrik berdoa enggak kepada Allah? Beribadah enggak kepada Allah? Mereka berdoa kepada Allah. Ya. Mereka beribadah kepada Allah. Ya. Orang-orang musyrik ini mereka adalah orang-orang yang beribadah dan menyembah kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka beribadah kepada Allah, akan tapi apa? Beribadah juga kepada selain Allah. Ya, makanya bahasa kita sebenarnya udah bagus arti musyrik ini atau syirik ini artinya bagus. Yaitu apa? Menyekutukan Allah. Yaitu apa? Menduakan Allah. Apa sih maksudnya? Menyekutukan itu apa? Menyembah Allah dan menyembah sekutunya, temannya Allah. Iya enggak? Dianggap oleh mereka. Menduakan Allah apa berarti? Menyembah Allah dan juga menyembah yang kedua. Paham sebenarnya ya? Dari arti sebenarnya udah bagus. Ya. Maka begitu juga orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah. Ya. Akan tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Dalam Al-Quran diantaranya Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka berjalan, ketika mereka naik kapal, mereka berlayar, apa yang mereka lakukan? Da'allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dan meminta hanya kepada Allah, ikhlas. Apa ikhlas? Hanya kepada Allah saja. Orang-orang musyrik tidak meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Tubal, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tapi ketika mereka berlayar di lautan, mereka memintanya berdoa hanya kepada Allah, ikhlas. Mereka orang-orang musyrik. Dari mana? Kita lihat lanjutannya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun.
Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba saja mereka berbuat syirik. Mereka orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka menyembah Allah dan juga apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Keadaan mereka, selain mereka beribadah kepada Allah, orang musyrik juga mereka beribadah. Apa ibadahnya? Tadi berdoa pada Allah, ya kan? Beribadah seperti ibadah haji dan umrah. Maka ibadah haji dan umrah, ya kan, bukanlah kita orang Islam yang melakukannya. Itu sudah ada waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kita katakan bahwa orang Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Sisa-sisa Ibrahim, ya enggak? Yaitu mengagungkan Ka'bah, menghormati Ka'bah, ya, haji, tawaf dan seterusnya masih ada. Ya. Akan tapi kenapa mereka disebut musyrik? Ketika tauhidnya hilang dari mereka, maka tidak bermanfaat semuanya. Ketika tauhid hilang dari mereka, ketika mereka berbuat syirik, maka Allah kafirkan mereka. Paham sudah ya? Jadi syariatnya Nabi Ibrahim itu masih ada pada mereka, yaitu apa? Mereka beribadah haji dan umrah. Kita ketahui bahwa mereka sangat menghormati Ka'bah, ya. Akan tapi ibadah mereka, ya, dalam berhaji ini ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka di sini dalam hadis disebutkan juga, yaitu ada Umar radhiyallahu anhu, dia pernah bernazar pada waktu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah apa yang dia nadarkan? Ya, kuntu nadartu bil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Aku bernazar dulu waktu zaman jahiliyah, sebelum ada Islam, aku pernah bernazar untuk i'tikaf satu malam saja di Masjidil Haram. Berarti waktu zaman dulu juga ada i'tikaf, ya enggak? Ada beribadah di Masjidil Haram, ya kan? Maka kata Nabi apa? Qala fa'aufi binadrik. Maka Nabi mengatakan apa? Tunaikanlah nadarmu. Tunaikanlah nadarmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bertalbiyah, ya, akan tapi talbiyahnya mereka mengandung kesyirikan. Dan talbiyahnya labbaika la syarika lak. Qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilakum qad fayaquluna illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Ya, labbaika la syarika lak. Ya. Dan mengucapkan dalam Sahih Muslim, aku memenuhi panggilanmu wahai zat yang tidak sekutu bagimu, wahai Allah. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, ya, fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilakum, celaka kalian, cukupkanlah ucapan itu dan jangan diteruskan. Labbaika la syarika lak, ya enggak? Kan kita juga sama. Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak. Kalau mereka orang musyrik ada tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah ada kesyirikan. Maka Nabi mengatakan apa? Qad udah cukup, jangan tambahkan. Yang mana mereka mengatakan illa syarikan huwalak, ya, kecuali sekutu bagimu, tamliku huwa mamalak, yang mana kau kuasai, ya. Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka mengatakan kesyirikan ini sedangkan mereka tawaf di Ka'bah. Ya, jadi mereka di dalam talbiyahnya ada ucapan kesyirikan. Ya. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Aqul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.